Jadi kalau kita mau masuk ke masjid ini seakan-akan sudah menyeberangi langitan itu. Antara ini batas ke surga, ke akhirat itu. Kalau ke sana itu ke dunia. Entah berapa ratus tahun masjid ini usianya. Begitu teman-teman masuk ke dalam masjid ini, hawanya sangat sejuk. Hawanya ayem itu. Ini mimbar dari zaman kerajaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama dengan Cakra Nuswantara. Kali ini saya mengajak teman-teman untuk melihat salah satu masjid peninggalan dari kerajaan Nusantara. Kemudian menjadi salah satu situs di bawah naungan Dinas Purbakala. Gitu ya. Jadi di halaman yang luas ini, kalau kita melewati pintu gerbang, yang pertama kali dilihat itu adalah sumur. Karena sumur menjadi sumber air bersih atau sumber penghidupan untuk seluruh manusia, baik yang beragama Islam ataupun bukan Islam. Semua boleh memakai, semua boleh mengambil, halal. Itu. Terus ada juga ini tempat wudhu. Nah, tempat wudhu ini memang sengaja ada ketika dulu zaman belum ada listrik, belum ada sanyo gitu. Jadi kalau misalnya yang badannya kuat ya harus ngisi, kalau yang sudah sepuh, sudah tua ya tinggal pakai saja gitu. Kemudian ada beberapa taraf, misalnya khususnya ini kamar mandi. Kalau yang harus mandi dulu sebelum beribadah ya mandi dulu. Kalau cukup berwudu ya berwudu dulu. Kalau cukup mencuci kaki ya cuci kaki, karena memang dari rumah sudah berwudu, sudah mensucikan diri gitu. Ayo kita jalan masuk ke masjid, karena ini yang paling istimewa. Ya kita jalan. Sumur, tempat wudhu, dan kamar mandi itu ada jauh di depan masjid. Kemudian uniknya masjid ini, batas sucinya itu ada di depan sini teman-teman. Berbeda dengan masjid yang lainnya pasti ada di perundakan. Kalau ini masjid batas sucinya itu ada di depan. Nah, di sini. Kemudian yang sangat menarik dan ini sudah sulit sekali kita jumpai, ini ada kolam yang mengelilingi masjid. Kolam ini utuh ya. Jadi kalau kita mau masuk ke masjid ini seakan-akan sudah menyeberangi langitan. Secara filosofinya mungkin kita terpisah antara ini batas ke surga, ke akhirat itu. Kalau ke sana itu ke dunia. Jadi begitu kita melangkahi kolam ini atau jembatan ini. Sebenarnya ini bukan jembatan. Kalau dulu airnya ini pakai air umbul, air mata air bersih yang sangat jernih. Sehingga jamaah itu melewati air ini. Kalau sekarang ini air hujan. Kalau musim kemarau ini kering. Jadi enggak banyak teman-teman menjumpai desain masjid yang sangat ini istimewa lah, sempurna. Kalau saya lihat ini desain masjid yang sangat sempurna yang ada di Indonesia hari ini, sangat terbatas. Kemudian kita masuk ke Serambi. Bismillahirrahmanirrahim. Serambi ini selain fungsinya untuk menampung jamaah sholat ketika ruang masjid ini membeludak, Serambi juga difungsikan untuk ruang rembukan, memikirkan jamaah dan masyarakat. Jadi kalau rapat, kalau pengajian atau pembacaan surat Yasin atau kegiatan apapun yang bersifat sosial kemasyarakatan ini diadakan di Serambi. Jadi di Serambi ini kita masih diizinkan membicarakan yang berkaitan dengan dunia. Oke, kita mau masuk ke ruang sholat karena tadi habis sholat luhur. Oke teman-teman, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini dalamnya.
entah berapa ratus tahun masjid ini usianya. Saya hitung ada 16 tiang penyangga, 4 penyangga utama sampai puncak, kemudian 12 tiang anakan atau yang agak pendek. Begitu teman-teman masuk ke dalam masjid ini, hawanya sangat sejuk, hawanya ayem itu. Ini mimbar dari zaman kerajaan Kasunanan Solo ya. Oke teman-teman, semoga masjid ini tetap terjaga sehingga setelahnya anak cucu kita masih bisa menyaksikan dan melestarikan. Karena memang masjid ini keasliannya nggak boleh dipugar. Jadi memang dari dulu sampai sekarang ya seperti ini. Kalau tidak betul-betul krusial tidak boleh diganti. Bahkan ketika masyarakat mengganti lantai masjid ini dengan keramik, ini sebenarnya dilarang oleh dari dinas purbakala. Jadi dulu ini lantainya pakai batu bata itu teman-teman. Oh ya, satu lagi kawan-kawan. Nah, masjid zaman dulu itu pasti berdampingan dengan makam. Rata-rata masjid zaman dulu itu berdampingan dengan makam. Ada beberapa hal mungkin ya. Jadi yang pertama sisi positifnya orang itu biar ingat itu loh, ujung dari sebuah kehidupan itu ya peristirahatannya ada di makam. Ujung dunia itu kan ada di makam, bukan di kutub, tapi ujung dunia itu ada di makam. Biar kita nggak serakah, biar kita itu ingat Tuhan, itu ada makam. Tapi ada yang mengatakan kalau makam ini memang sengaja ditaruh di dekat masjid agar orang Islam itu takut ke masjid. Itu zaman penjajahan dibuat gitu. Tapi yang betul yang mana, semuanya sisi positifnya kita ambil. Sama kayak kolam di sekeliling masjid. Beduk ini juga udah tua sekali beduknya. Beduk nih sudah tua sekali. Oke kawan-kawan yang mau sholat di masjid ini, kalau pas mampir rumah saya penasaran atau pengen merasakan sholat di masjid ini bagaimana khusyuknya, bagaimana nikmatnya sholat di masjid ini, kalau pas mampir ke rumah saya bisa saya antar insya Allah. Jadi matur suwun, alhamdulillahirobbilalamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.